yang baik. Kan Rasul kan sering mengkategorikan iman itu dengan hal-hal sederhana ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang pertama? Fala yu'dzi jarah, dia tidak menyakiti tetangganya. Iman diukur dengan tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti teman dekat, tidak menyakiti teman sejawat ya. Yang kedua apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu ya. Memuliakan tamu, Masya Allah ya, memuliakan tamu. Tadi saya datang ke TD disambut di rumah baru, dihidangkan anggur walaupun belum saya makan tadi ya. Alhamdulillah. Di kini saya minta es campur nggak dikasih teh manis. Bismillahirrahmanirrahim. Kok beda rasanya? Rasa es campur. Iya. Ya. Memuliakan tamu, iman diukur dengan memuliakan tamu. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, dia sambung silaturahim. Yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Yaitu parameter iman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal sederhana yang semua berhubungan dengan akhlakul karimah. Nomor 5. Wa rajulun da'athum ra'atin zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan cantik ya, nan apalagi lah, cantik, nan seksi, nan keren, nan pokoknya nan semua lah ya, yang keren-keren, yang bagus-bagus, nan kaya, nan terpandang ya, imut-imut boleh, amit-amit juga boleh, pokoknya yang keren lah ya. Laki-laki yang digoda oleh perempuan seperti itu untuk bermaksiat, untuk berzina di tempat yang tidak ada orang lain tahu. Faqala inni akhafullah. Tapi sang laki-laki itu berkata, maaf dek, mas takut sama Allah. Antum bisa gak kayak begitu? Para jombloers, ketika ada seorang yang cantik menggoda antum di tempat sepi, ketika syahwat antum menggelegak-gelegak gitu ya, jiwa bujangannya memberontak begitu ya, meronta-ronta gitu kan ya, digoda sama akhwat ya untuk bermaksiat di tempat yang gak ada orang lain tahu, dan antum ngomong begini, maaf dek, abang takut sama Allah. Kalau bisa ngomong begitu, surga nomor 5. Bisa nggak? Belum ngerasain masanya. Berat bro, swear, berat bro. Antum kan baru bisa Pak Ustadz. Iya ngomong doang. Ya. Godaan laki-laki itu kan katanya 3 ya bro ya. Harta, tahta, wanita. Harta itu banyak laki-laki yang kuat mbak, banyak laki-laki yang siap miskin. Ya, ini contohnya. Sobat miskin. Mending miskin dulu kan, nanti kaya begitu kan ya. Insya Allah banyak laki-laki yang siap hidup prihatin, menderita gitu ya. Makanya kan ngajak, saya mau cari pasangan yang sama-sama ingin berjuang menderita. Oh jangan ya. Kalau antum punya niat cari istri pengen membahagiakan dia, jangan pengen ngajak hidup susah, jangan, kasihan ya, gitu ya. Di sini kelihatan banget di tampang-tampangnya. Ya. Banyak laki-laki yang kuat tahan godaan harta, kuatlah, banyak yang hanif insya Allah. Ya. Yang kedua, tahta apalagi ini hal kecil lah, nggak apa-apalah, aku jadi orang biasa-biasa aja lah, nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi orang hebat, nggak usah lah, yang penting hidupku lurus. Tuh banyak kuat laki-laki mbak, harta kuat, tahta kuat, tapi ini yang tak ketiga nih agak repot nih ya. Tak ketiga ini alias wanita ini banyak menjerumuskan laki-laki. Antum silahkan baca kisah-kisah tokoh terkenal yang hancur di akhir hidupnya. Kenapa? Kebanyakan karena godaan perempuan. Makanya zaman sekarang kalau membunuh karakter seseorang, lawan politik atau siapapun, itu biasanya digunakan fitnah tentang wanita. Betul nggak? Iya. Untuk membunuh karakter seorang, fitnahlah tentang wanita. Nggak jauh-jauh Habibana misalkan, difitnah chat mesum. Itu fitnah yang naudzubillah, itu yang luar biasa jahatnya. Mungkin terjadi seperti itu gitu. Tapi memang itu senjata untuk menghancurkan orang yang tidak disukai. Ya, ini wanita makanya benar-benar mbak,
Makanya antum nanti kalau sudah menikah, cari istri yang full service, ya, yang bisa membuat antum tuh nggak mikir cewek lain di luar. Ya, ini Mbak juga ya Mbak ya. Kenapa surganya perempuan tuh paling gampang Mbak? Ya, perempuan tuh surganya gampang. Ida sholatil mar'atul khomsah, kalau ada perempuan sholat 5 waktu, ya. Wasomat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Wa atu'at ba'laha, taat sama suaminya. Wa hasunat farjaha, menjaga kemaluannya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati saat, masuklah dari pintu surga manapun yang Mbak kehendaki, monggo silahkan. Yang penting tadi taat sama suami, ya. Suami minta dikasih Mbak. Kalau ndak dikasih dikutuk sampai pagi sama malaikat, ya bro ya. Nah sekarang ini ada namanya RUU PKS. Pernah baca? Rancangan Undang-Undang P-nya Perlindungan Kekerasan Seksual, bukan PKS partai ya. Itu poin utamanya apa? Tubuhmu adalah otoritasmu, begitu ya. Jadi kita nanti nggak bisa memaksakan kehendak. Misalkan begini, contoh ada seorang pelacur, ya, menjual dirinya dan sebagainya. Kita resah, tapi kita nggak boleh ngapa-ngapain dia. Kenapa? Karena dia melakukan menjual tubuhnya, karena itu tubuhnya sendiri. Tubuhmu otoritasmu. Begitupun LGBT, kita nggak boleh tuh. Pelaku saman lipon misalkan kumpul kebo begitu ya, nggak boleh digerebek sama orang kampung, nggak boleh. Itu hak masing-masing. Perzinahan asal suka sama suka itu legal, gitu kan? Dan celakanya nanti istri yang dipaksa laki-laki suaminya untuk berhubungan, dan istrinya nggak mau, istrinya berhak untuk apa tuh? Menuntut suaminya, bisa dipidana mas bro. Tuh jangan ya. Kebayang nggak istri nuntut suami ya gara-gara maksa berhubungan, padahal itu ibadah, padahal kan itu enak ya bro, belum ngerasain ya? Belum bro. Iya. Untung itu saya kan tidak ibadah begitu, tapi nanti dapat bisa delik hukum itu, kan aneh ya. Islam sudah mengatur laki-laki suami tidak boleh maksa kalau sedang berhalangan, kalau sedang sakit sudah nggak perlu dibahas itu mah. Tapi ini laki-laki boleh dituntut oleh istrinya kalau memaksa untuk berhubungan, padahal itu kan ibadah. Jadi nanti akan terjadi pemahaman yang berubah total gitu ya. Kalau ini goalnya jadi UU, jadi undang-undang, ini bahaya sekali ya. Terutama saya concern sama LGBT ini ya, karena saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan sama anak-anak SD begitu ya. Itu ketika kita melakukan sesi parenting itu, saya seringkali menyampaikan kepada orang tua, Bu, hari ini kita tidak hanya berat menjaga anak-anak perempuan kita, tapi berat juga menjaga anak-anak laki-laki kita, terutama yang usianya SD ke bawah tuh, 12 tahun ke bawah itu sasaran empuk. Sasaran utama pertama pedofil, yang kedua para pelaku LGBT. Dan celakanya para pelaku LGBT yang sudah punya korban tuh korbannya cenderung mengalami traumatik berkepanjangan, dan kadang-kadang mereka, naudzubillah, itu mendendam. Nanti sudah besar saya akan seperti ini lagi. Itu LGBT. Makanya tidak ada hukuman paling berat di agama kita selain untuk LGBT. LGBT itu pertama dinaikkan gedung paling tinggi kan di Jogja, di mana ya, dinaikin, hadapin ke kita dorong bawah, jatuh mati, kita rajam di situ. Dan semua harus disaksikan sebagai apa? Shock terapi buat yang lain. Hukuman LGBT. Brunei sudah menerapkannya. Brunei sudah menerapkan. Sampai Brunei di boykot sama Elton John sama macam-macam tuh ya, hotel-hotelnya Sultan Hasan Bolkiah itu diblok sama orang gays dunia. Biarin aja, nggak apa-apa. Memang LGBT itu kejahatan yang luar biasa. Tapi gara-gara RUU PKS ini, kalau jadi undang-undang nanti, kita yang akan kena, keluarga Indonesia yang akan kena semuanya. Dan ini harus kita lawan ini. Begitu ya. Baik ya. Nomor 5 tadi itu laki-laki yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, semoga antum bisa, kalau memang ada yang mau godain antum. Tapi kayaknya saya nggak yakin ada yang godain. Ini kan terinspirasi kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, gitu ya. Nabi Yusuf katanya nabi paling tampan di dunia, betul tidak? Oh, beberapa ahli tarik menyatakan bahwa itu tidak benar. Yang paling tampan di dunia ini
25% itu Nabi Yusuf, 25% diberikan kepada seluruh umat manusia, dan 50% itu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah bicara seperti ini. Andaikan apa? Dulu ketika Zulaikha dan para sahabatnya terpesona oleh ketampanan Yusuf alaihissalam sehingga mengiris-ngiris jarinya, begitu kan? Niscaya mereka kalau melihat ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi akan mengiris jarinya, tapi mengiris-ngiris hatinya. Oh, luar biasa. Berarti tampan bener itu. Kenapa selama ini tertutupi? Karena banyak sisi lain yang jauh lebih istimewa dibanding sekedar ketampanannya. Kalau Yusuf kan identik dengan ketampanannya, kesabarannya. Sulaiman identik dengan kekayaannya, kedermawanannya, bisa bicara dengan seluruh makhluk di muka bumi ini. Gitu kan ya? Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang dominan, semuanya dominan. Ya, tidak ada yang lebih menonjol, semuanya akhlaknya baik, semuanya baik. Contoh dalam segala macam bidang kehidupan. Makanya ketampanannya tertutupi oleh akhlaknya yang luar biasa. Yang keenam, warajulun fasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu simaluh ma tunfiqu yaminuh. Ada seseorang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya dengan tangan kanannya, dia sembunyikan fa'akhfaha, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Seseorang yang berinfak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang masuk surga nomor 6 tuh. Orang pilihan nomor 6 itu. Ikhlas dia. Ya. Kira-kira kalau infak disebutkan boleh enggak kira-kira? Kalau di masjid saya di Bogor gitu ya, itu biasanya kalau hari Jumat menjelang Jumatan itu ada takmir berdiri menyebutkan infak dari si fulan. Kira-kira boleh nggak kayak begitu? Boleh, asal yang disebutkannya ndak GR gitu ya. Misalkan alhamdulillah hari ini Jumat ini kita dapat infak dari Pak Apip sebesar 1 juta rupiah. Lalu Pak Apip tiba-tiba berdiri begini. Kalau begitu mending tidak usah disebutin ya, karena Pak Apipnya tidak bisa menjaga hatinya. Hati-hati ya. Kenapa harus disembunyikan? Karena Allah tahu manusia itu gampang riya, gampang hatinya berbolak-balik dari yang tadi ikhlas, ketika disebutkan dia muncul, ini saya gitu ya. Makanya kalau antum masukin kotak amal tadi lewat kotaknya itu kan begini ya. Itu untuk apa itu? Ada 2 kemungkinannya. Langsung nebak ya. Satu, memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, orang lain tidak mau tahu. Ikhlas pokoknya. Yang kedua, malu. Yang dikasih 2.000. Sama kayak masuk WC gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting ikhlas gitu ya. Coba kalau antum yang dikasih warnanya yang merah itu, yang pink itu, yang Soekarno Hatta itu, oh enggak perlu begini, kalau perlu begini dulu tuh. Saksikan ikhwah ya, ini 100.000 loh, malam minggu ini satu dompetku ini aku masukin Bismillahirrahmanirrahim, pedes pahit banget gitu ya, masukin begitu gitu ya. Jadi besok makan apa gitu ya. Jadi kalau kita orang-orang kayak kita mendingan didiemin aja lah ya, enggak perlu disebut-sebutkan supaya apa, nanti enggak angus semua pahala kebaikan kita. Ya nanti di akhirat kok sedekahku mana ya Allah, ternyata hangus semua akibat kita enggak bisa jaga hati kita. Ya, sembunyikan saja. Kecuali antum sudah siap bisa menjaga hati seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Suatu ketika Utsman bin Affan menghibahkan 100 ekor unta ya, ketika ada perang Mu'tah ya. Ketika menjelang perang, beliau menginfakkan 100 ekor unta. Udah biasa, Utsman itu kalau infak banyak itu biasa. Orang kaya bener gitu ya. Hari itu disebutkan ya, alhamdulillah dapat infak 100 ekor unta. Umar tidak mau kalah. Jadi disebutkan dalam rangka tahadus bin ni'mah, dalam rangka untuk memotivasi sahabat yang lain. Umar tidak mau kalah. Pokoknya hari ini aku infaknya harus lebih besar dibanding Utsman bin Affan. Akhirnya Umar itu pengusaha besar loh, punya kebunnya luas dia.
Ya Rasulullah, aku infakkan separuh kebunku untuk jihad fisabilillah. Senang Umar hari itu karena bisa melebihi infaknya Utsman. Udah gembira begitu, nggak lama gembiranya datang sahabat yang terakhir, dan sahabat yang kekurus badannya gitu ya. Kalau pakai sarung kedodoran terus, tapi orang yang pertama ke surga setelah Rasul dia. Ya, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Beliau, ya Rasulullah, aku dengar Utsman ngasih infak 100 ekor unta. Lalu Umar separuh kebunnya. Kalau begitu aku infakkan seluruh hartaku untuk jihad fisabilillah. Loh, nanti kamu dan keluarga dapat apa? Ditinggalkan apa? Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Itu. Untuk seperti itu boleh, monggo, memotivasi orang lain. Ya, asal kita bisa jaga hati. Yang terakhir, siapa manusia pilihan itu? Wa rajulun zakarallah khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir karena Allah, di tengah kesendiriannya dia meneteskan air matanya. Ya Allah, lagi sendirian di sepertiga malam, antum nangis, menjerit, ya Allah, kapan berakhir kejombloanku, ya Allah. Nangis meleleh air matanya, tapi tidak ada yang tahu. Nangis takut akan dosa-dosa apa kita, begitu ya. Nangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nangisnya sendirian. Terus kalau rame-rame bagaimana nasibnya? Ya, di tempat saya itu ada Masjid Az-Zikra namanya. Dulu Ustaz bin Ilham itu mengadakan zikir setiap awal bulan, istighosah. Itu Masya Allah, kalau antum sempat ke sana awal bulan itu luar biasa. Orang-orang berzikir, muhasabah, banyak yang nangis. Ya, depan nangis, belakang nangis, kanan nangis, kiri nangis. Loh, kok pada nangis semua ini? Gini ya. Ya udah, kalau begitu aku nangis juga. Solidarisme gitu ya, solider ya, kebersamaan, nangis juga. Kalau kayak begitu ya bolehlah buat latihan ya, nangis bareng-bareng untuk nanti nangisnya sendirian aja. Karena yang dihitung itu laki-laki yang nangis sendirian di tengah malam. Jadi laki-laki itu boleh nangis ya bro ya, laki-laki boleh nangis. Justru nangis itu tanda kelembutan hati antum, tapi nangisnya takut karena Allah, bukan takut bininya. Hati-hati, kalau takut istri, takut diputusin sama calonnya, wah itu daci lah gitu ya, tidak laku kalau begitu. Tapi takut karena Allah Subhanahu wa taala, dia nangis akan dosa-dosanya, itu surganya nomor 7, manusia Amin. Pilihan nomor 7. Amin. Ya, kita review ya. Sekarangnya kita ulang lagi. Yang pertama, manusia pilihan itu pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ya. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Keempat, dua orang yang saling mencintai, ya, berkumpul karena Allah, mencintai karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kelima, laki-laki yang digoda perempuan dan dia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan ikhlas, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang sedekahkan. Yang ketujuh, orang yang berzikir ya, menangis di tengah kesendiriannya karena takut akan dosa-dosanya. Begitu ya. Itulah manusia-manusia pilihan. Semoga antum semua ada di antara 7 orang itu. Ya. Amin. Jangan targetin saya minimal 1 lah. Jangan ya. Kalau ada kebaikan-kebaikan, cari peluang yang banyak. Ya, saya minimal dapatlah 3 atau 4. Kalau 1 nggak dapat bagaimana? Kan gawat ya. Pemimpin adil, bisa lah insya Allah ya. Lalu pemuda, antum masih muda, masih bisa. Ketiga, pecinta masjid masih bisa. Persaudaraan karena Allah mudah sekali, ini paling mudah. Digoda perempuan, nggak mungkin kalau antum ya. Mungkin juga ya. Sedekah ikhlas bisa. Menangis di tengah kesendirian juga bisa. Insya Allah ya. Jadi target dalam kehidupan kita harus menjadi 7 di antara golongan tersebut yang insya Allah akan Allah selamatkan nanti, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.